Bapak Dr. Andes Wahyudi, Magister Pendidikan, dan juga Bapak Dr. Dwi Hermawan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya Anggit Wijaningrum dari kelas 1B dengan NIM K7325064 dari program studi S1 PSDKU PGSD Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan belajar bersama mengenai program penguatan profil Pancasila. Adapun tujuan dari materi yang saya sampaikan adalah yang pertama, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang kedua, untuk membentuk karakter pelajar di Indonesia yang berprofil Pancasila. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya dalam proyek nyata. Serta yang terakhir adalah untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Nah, pendidikan di Indonesia ini terus melakukan transformasi sejalan dengan kemajuan zaman, inovasi teknologi, dan juga tuntunan masyarakat. Pembaruan kurikulum ini dilakukan agar sistem pendidikan dapat menghadapi tantangan di abad ke-21 yang mengharuskan siswa itu memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, serta kolaboratif. Kurikulum merdeka muncul sebagai jawaban atas dari permasalahan pembelajaran yang sebelumnya itu terlalu fokus pada materi dan juga hasil ujian. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran itu lebih mengutamakan siswa dan menekankan pada kemampuan belajar serta mengembangkan karakteristik siswa dan kompetensi secara seimbang. Kurikulum ini menegaskan mengenai pentingnya merdeka belajar yang berarti kebebasan dalam berpikir dan juga bertindak untuk meraih potensi tertinggi pada siswa agar sesuai dengan minat dan juga bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini sendiri adalah realisasi dari semangat pembaruan kurikulum merdeka. P5 ini tidak diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah, tetapi dikembangkan dalam bentuk proyek lintas disiplin yang melibatkan siswa secara aktif dalam kehidupan sosial dan budaya. Nah, di sini materi yang saya akan dibahas lebih dalam yaitu mengenai apa konsep dari P5, apa saja tema dari P5, prinsip implementasi dari P5, implementasi profil pelajar Pancasila, serta terdapat tantangan dan juga solusi mengenai P5. Yang pertama, ada konsep dari P5. Lalu, apa sih konsep dari P5 itu sendiri? Nah, konsep dari program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan sekelumpulan aktivitas belajar yang berbasis proyek yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan juga karakter siswa agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ada tema dari P5. Temanya itu ada gaya hidup berkelanjutan, yaitu mengenai isu lingkungan dan kelestarian. Yang kedua, ada kearifan lokal, yaitu mengenai pelestarian budaya dan nilai-nilai daerah. Yang ketiga, ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mengenai untuk menghargai keberagaman di Indonesia. Yang keempat, ada Bangunlah Jiwa dan Raganya, yaitu mengenai kesehatan mental dan juga fisik. Yang kelima, ada Suara Demokrasi, yaitu mengenai proses dan nilai-nilai mengenai demokrasi. Serta yang keenam, ada Rekayasa dan Teknologi untuk membangun NKRI, yaitu mengembangkan teknologi untuk kemajuan bangsa. Serta yang terakhir adalah Kewirausahaan, yaitu memupuk semangat dan keterampilan berwirausaha. Kemudian adapun prinsip implementasi dari P5, yaitu pelaksanaan P5 ini berpegang pada 4 prinsip utama. Yang pertama ada prinsip holistik, yaitu memperhatikan suatu masalah atau topik secara keseluruhan dan tidak terpisah-pisah. Yang kedua kontekstual, yaitu aktivitas pembelajaran didasari oleh pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dan relevan dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga ada berfokus pada peserta didik, yaitu menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar, memberi mereka kebebasan untuk menjelajahi dan berkontribusi. Serta yang terakhir ada eksploratif, yaitu memberikan peluang bagi siswa untuk mengenali, berpengetahuan
pengetahuan, dan memecahkan masalah dengan pendekatan yang terbuka dan juga inovatif. Kemudian adapun implementasi dari P5 sendiri, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang baik. Maksud dari ini adalah dimensi ini itu mengharuskan siswa untuk memahami dan juga mengamalkan nilai-nilai agama serta keyakinan mereka, serta memiliki perilaku atau moral yang baik dalam hubungan yang mencakup akhlak pribadi, berinteraksi dengan sesama, berperilaku baik terhadap alam, serta hubungan yang baik dengan negara. Yang kedua, ada berkebinekaan global. Nah, di sini siswa Indonesia itu diharapkan dapat mengenali dan juga menghargai budaya dari berbagai belahan dunia dan juga berbagai daerah. Nah, tetapi juga sambil menjaga identitas dan jati diri sendiri sebagai bangsa Indonesia. Ini itu mencakup mengenali dan menghargai budaya sendiri, menciptakan toleransi antar budaya dan agama, serta membangun komunikasi mengenai lintas budaya. Yang ketiga, ada gotong royong. Nah, dimensi ini menekankan kapasitas siswa untuk melakukan aktivitas secara kolektif dengan sukarela sehingga pekerjaan itu dapat berlangsung dengan lancar, dengan ringan dan juga dengan mudah. 3 elemen kunci di dalamnya ini mencakup seperti kerjasama dalam kelompok, memiliki empati dan kepedulian yang tinggi, dan juga berkomunikasi yang efektif. Kemudian ada mandiri. Mandiri di sini adalah individu yang menyadari diri situasi yang dihadapinya serta mampu memikul tanggung jawab terhadap proses dan juga hasil dari pembelajarannya. Nah, elemen-elemen atau kunci yang ada di dalamnya seperti tanggung jawab atas proses dan hasil dari pembelajaran, refleksi diri, serta pengendalian emosi dan motivasi internal untuk mencapai perkembangan. Kemudian, ada pun untuk bernalar kritis. Nah, dimensi ini memusatkan perhatian pada kemampuan siswa untuk memproses informasi dengan objektif, menganalisis, mengevaluasi, serta menyimpulkan hasil dari informasi tersebut. Nah, hal ini mencakup menganalisis informasi dengan objektif, memecahkan masalah secara logis, serta evaluasi dan pengambilan keputusan dengan baik dan juga benar. Kemudian ada kreatif. Nah, di sini siswa itu yang kreatif adalah siswa yang mampu mengubah dan juga menciptakan hal-hal yang orisinal, berarti, bermanfaat, dan juga memiliki dampak, seperti menghasilkan karya yang inovatif, mencoba solusi baru, serta berpikir secara inovatif dan tidak konvensional. Kemudian, di sini ada pun tantangan dan solusi dari P5. Yang pertama, ada kurangnya infrastruktur sekolah. Nah, keterbatasan ini itu dapat menghalangi pelaksanaan proyek. Nah, sekolah ini mungkin tidak memiliki ruang yang cukup. Contohnya, laboratorium, lab komputer, ruang diskusi yang nyaman untuk mendukung kegiatan eksplorasi, praktik, dan pameran hasil proyek yang inovatif dan memerlukan ruang yang fleksibel. Selain itu, kekurangan akses terhadap peralatan dan teknologi itu juga dapat menjadi penghalang lagi bagi pelaksanaan proyek tersebut. Nah, oleh karena itu, ada pun solusi yang dapat dibuatnya, yaitu dengan sekolah perlu menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kelancaran kegiatan P5 agar P5 itu dapat berjalan secara optimal. Kemudian, yang kedua, ada kurangnya pemahaman guru mengenai proyek P5. Nah, di sini walau sudah ada pelatihan dalam praktiknya di lapangan, tetapi guru itu sering mengalami kesulitan dalam memahami materi. Seperti masih terbiasa dengan teknik pengajaran infrakurikuler yang hanya berfokus pada pelajaran saja dan mengalami tantangan untuk menyesuaikan diri dengan konsep P5. Selain itu, ada beberapa guru juga yang masih kesulitan dalam menyusun modul proyek yang sesuai dengan P5, serta menentukan penilaian sebagai solusinya di atas, yaitu pendidikan harus mengadakan pelatihan dan workshop untuk memberikan kesempatan kepada guru untuk belajar dari fasilitator berpengalaman serta saling bertukar pengetahuan. Kemudian, ada pun kurangnya dukungan dari orang tua. Nah, dukungan dari orang tua ini itu sangat mempengaruhi ya, karena
P5 itu menghubungkan sekolah dengan lingkungan rumah dan juga masyarakat. Nah, di sini orang tua itu mungkin tidak sepenuhnya memahami apa tujuan dari P5 atau menganggapnya sekedar aktivitas tambahan saja yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap nilai akademis. Sehingga orang tua itu kurang memberikan dukungan dalam hal waktu, tenaga, atau sumber daya yang diperlukan siswa dari rumah. Nah, selain hal tersebut, kurangnya komunikasi yang efektif dari pihak sekolah kepada orang tua itu juga sangat mempengaruhinya. Nah, sebagai solusinya, sekolah itu perlu meningkatkan komunikasi dengan orang tua melalui seperti pertemuan, laporan proyek, atau pameran hasil dari proyek tersebut. Kemudian ada kurangnya motivasi siswa. Nah, rendahnya motivasi ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan atau faktor. Seperti ketika tema proyek terasa dipaksakan atau tidak sesuai dengan minat siswa, maka mereka ini akan cenderung kurang bersemangat. Sementara siswa juga mungkin merasa bahwa P5 itu menambah beban tugas di luar pembelajaran inti yang juga menjadi faktor yang mempengaruhinya. Nah, solusinya itu guru perlu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa mengenai tujuan dari P5, prinsip dari P5, serta elemen dan aktivitas dari P5 agar siswa itu dapat termotivasi. Nah, dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa program penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan inti dan penerapan nyata dari kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk membentuk pelajar Indonesia yang sejati, yang memiliki karakter yang kuat, akhlak yang baik, serta memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Secara keseluruhan, P5 adalah komitmen bangsa Indonesia untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis saja, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berpijak pada budaya bangsa, dan siap untuk menjadi warga dunia yang bertanggung jawab dan juga disiplin. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.